Sudah ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi termasuk juga dokumen. Tapi detailnya sekali lagi kami tidak akan sampaikan secara rinci karena tahapannya adalah masih di penyelidikan. Tidak ada program yang ujuk-ujuk begitu, jadi semua berproses. Namun kami akan hormati semua proses yang ada di KPK. Kita tunggu saja hasilnya. Tentu harapan kita semua tidak akan ada masalah dan mudah-mudahan tidak mengganggu proses event Formula E di tahun 2022. Ya, jangan sampailah KPK ini masuk angin ketika menghadapi kasus dugaan korupsi yang ada di wilayah DKI Jakarta. Namun demikian ya, publik juga banyak yang bertanya-tanya juga. Terus bagaimana dengan kasus korupsi yang ada di DKI Jakarta? Presiden pernah menyampaikan di dalam suatu kesempatan, KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada neraka. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dari gerakan budaya anti korupsi ini. KPK akan buka kasus Formula E demi hindari tuduhan kriminalisasi Anies. Komisi Pemberantasan Korupsi berencana membuka hasil penyelidikan Formula E ke publik agar tidak dicurigai masyarakat melakukan kriminalisasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Alex mengklaim KPK hanya bicara tentang hukum dalam menangani suatu laporan atau perkara alias tidak terpengaruh isu politisasi atau kriminalisasi sebagaimana rumor yang beredar sedang berkembang. Partai Nasdem diketahui baru saja mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Deklarasi diumumkan secara langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondang Dia, Jakarta Pusat, Senin 30 Oktober. Sementara itu dilansir dari Tempo, Ketua KPK Firly Bahuri disinyalir ngotot mengejar bukti untuk menersangkakan Anies. Firly memimpin ekspos yang digelar pada Rabu 28 September 2022 dan dihadiri 3 pimpinan KPK lain yaitu Alexander Marwata, Nurul Gufron, dan Nawawi Pomolango. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto juga turut hadir dalam forum tersebut. Meskipun hasil X menyimpulkan belum cukup bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka, Firly disebut berbeda pendapat. Uang Gubernur Papua Lukas NMB diduga mengalir kasino Australia. Aliran uang Gubernur Papua Lukas NMB sedang tersandung kontroversi terkait judi. Uangnya diduga mengalir hingga kasino Australia. Dilaporkan ABC Australia Sabtu 1 September 2022, Lukas NMB diduga menyalahgunakan setidaknya 560 miliar rupiah sejak 2017 dan menghabiskan sebagian besar dana tersebut di kasino luar negeri termasuk Singapura dan Australia. Kini skandal tersebut telah menyebar ke Australia di mana penyidik Indonesia mengkonfirmasi jika mereka sedang memeriksa transaksi di Crown Casino di Perth dan deposito bank yang mencurigakan di Perth dan Melbourne. Pekan lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia mengungkapkan pihaknya sedang menyelidiki beberapa jejak uang yang mencurigakan selama 5 tahun terakhir, yang melibatkan rekening bank pribadi Lukas NMB atau rekening yang diduga ia kendalikan. Pihak berwenang telah mengkonfirmasi kepada ABC jika mereka sedang menyelidiki sumber uang yang diduga dihabiskan Lukas NMB di Perth Casino berjumlah sekitar 500.000 US per tahun sejak 2017. Satu sumber mengatakan kepada ABC jika NMB dicurigai menghabiskan dana lebih dari sekadar bertaruh di kasino. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menyelidiki semua aset keuangan Lukas NMB di Australia. Tidak jelas apakah dia memiliki properti di Australia atas namanya. Organisasi Transportasi Internasional menyebut kasino di Australia telah menjadi tujuan pencucian uang.
ABC mendapat informasi jika rincian transaksi ke atau rekening bank Australia menjadi bagian dari 12 laporan yang baru-baru ini dikirim PPATK ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari penyelidikannya terhadap Lukas NMB. Pekan ini, Organisasi Anti Korupsi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengatakan kepada ABC jika mereka memiliki bukti Lukas berada di Australia pada bulan Juli tahun ini. Maki memberikan salinan manifest penerbangan yang menunjukkan Lukas NMB adalah satu-satunya penumpang di jet pribadi yang terbang ke Brisbane dari Dili di Timor Leste pada 10 Juli lalu. Data terpisah menunjukkan dia melakukan penerbangan pulang pada 14 Juli. Saat ini sedang ada penyelidikan untuk mengetahui dari mana uang itu berasal, apakah Lukas menyedot uang dari dana otonomi khusus yang dialokasikan setiap tahun oleh pemerintah Indonesia untuk proyek-proyek pembangunan dan pendanaan operasional di Papua. Pengacara Lukas menolak semua tuduhan. Mereka membantah Lukas telah menyalahgunakan uang rakyat dan mengatakan tuduhan itu bermotif politik. Sebagai Gubernur Papua, Lukas NMB menguasai dan memiliki akses dana otonomi khusus selama hampir 1 dekade. Sejak 2013 ketika ia terpilih sebagai gubernur, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana otsus setara dengan 500 triliun rupiah menurut Menteri Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD. Bulan ini sudah 2 kali KPK memanggil Lukas NMB untuk dimintai keterangan setelah menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan suap senilai 1 miliar rupiah dari seorang pengusaha Papua. Tetapi Lukas sudah 2 kali gagal diperiksa langsung oleh KPK karena alasan sakit. Selama 2 minggu terakhir, Lukas berada di rumahnya di Jayapura. Tim pengacara mengatakan saat ini kaki Lukas bengkak dan kesehatannya secara umum dalam kondisi yang buruk karena penyakit diabetes dan stroke. Dapat beberapa tahun terakhir ia sudah menjalani operasi jantung dan pankreas. Mereka membantah Lukas sudah mengantongi uang publik sambil mengatakan tuduhannya bermotif politik karena statusnya sebagai anggota Partai Demokrat. Muhammad Rifai Darus, juru bicara Lukas NMB, mengatakan pembagian dana otsus yang dilakukan gubernur sudah sepenuhnya sah dan dugaan suap dari pengusaha adalah uang miliknya pribadi. Pengacaranya juga berusaha menjelaskan jika kekayaan Lukas adalah kekayaan pribadi karena memiliki tambang emas di Papua. KPK mengatakan jika Lukas bisa membuktikan kekayaan dan pengeluarannya yang sah, maka kasusnya akan dibatalkan. Sejak awal pekan lalu, ribuan pendukung Lukas berada di luar rumahnya di Jayapura sebagai proses atas tuduhan korupsi kepada Lukas dan menuntut kasusnya dibatalkan. Mereka memblokade rumah untuk mencegah aparat penegak hukum menggerebek rumahnya dan menangkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo sudah mengeluarkan imbauan agar Lukas menghormati panggilan KPK. Presiden Jokowi mengatakan semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.